Halo Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami, AK Media. Saya Putra Arimbawa, hari ini akan membawakan video pertama kami. Video pertama kami adalah tentang sedikit review ala AK Media. Yang akan kami bawakan kali ini adalah video tentang DJI Mavic Air 2 yang baru saja rilis, kira-kira 1 bulan yang lalu baru rilis. Sekitar akhir April 2020 lalu, DJI mengeluarkan produk terbarunya yaitu DJI Mavic Air 2. Ini merupakan kelanjutan dari seri Mavic Air yang pertama yang rilis kira-kira Januari 2018 lalu. Ya, secara desain DJI Mavic Air 2 ini sepertinya DJI akan seperti iPhone, jadi desainnya hampir mirip, hanya ada perubahan minor pada drone-drone foldable terbarunya. Jadi bahkan cara melipatnya sendiri yang sering sekali dikritik oleh penggunanya masih tetap dipertahankan. Mungkin DJI punya pertimbangan aerodinamis atau teknis untuk mempertahankan desain seperti ini. Oke, dalam paket penjualan kombonya seperti biasa, jadi jika kita mengambil paket combo akan terdapat ekstra baterai yang secara total akan kita mendapat 3 baterai, kemudian ada charging hub, kemudian kita mendapatkan charger, kita mendapatkan ekstra propeller yang kali ini mendapatkan 2 pasang ekstra propeller. Nah, pada paket combo DJI Mavic Air 2 ini kita juga mendapatkan ND filter ya, ND filter yang terdiri dari ND16, ND64 dan ND256. Ya, ini pertama kali DJI memberikan ND filter pada paket penjualan kombonya. Kenapa ini penting ya? ND filter ini penting untuk pengambilan fotografi yang bersifat long exposure atau dapat digunakan untuk menghambat atau meminimalisir cahaya yang masuk, sehingga pada proses pengambilan gambar video kita bisa mempertahankan shutter speed 2 kali dari frame rate yang kita gunakan. Itu tujuannya untuk mendapatkan motion blur yang natural, kemudian dapat mencegah overexposure pada video yang akan kita buat. Oke, secara ukuran DJI Mavic Air 2 ini berada di antara DJI Mavic Mini dan DJI Mavic Pro yang seri yang pertama ya. Kemudian dengan berat 570 gram. Jadi ini hampir lebih dari 2 kali berat dari DJI Mavic Mini dan sedikit lebih ringan dari DJI Mavic Pro seri yang pertama. Secara build quality, bahan yang digunakan adalah plastik polikarbonat yang dengan kualitas yang lumayan tinggi ya. Jadi bahannya mirip sekali dengan bahan dari DJI Mavic Pro. Berbeda dengan bahan DJI Mavic Mini yang terkesan ringkih ya. Jadi mungkin kualitas plastiknya juga lebih rendah dibandingkan kedua drone ini. Oke, propellernya menggunakan quick release propeller sama seperti DJI Mavic Pro, cuman dari segi bentuk dari propellernya sudah seperti DJI Mavic Platinum atau DJI Mavic 2 Pro ya. Kemudian secara bahan kelenturan ini lebih kaku dibandingkan dengan propeller dari DJI Mavic Mini. Mavic Air 2 ini dilengkapi dengan baterai lithium polimer dengan daya 3500 mAh, kemudian dengan 3S ya, 3S LiPo, diklaim mampu mengudara selama 34 menit, tapi berdasarkan pengalaman kita sebelumnya ya mendapat angka 26 sampai 28 menit sudah bagus sekali ya. Karena klaim 34 menit itu didapatkan dari menerbangkan drone dalam kondisi tidak ada angin ya. Jadi perubahan yang signifikan pada DJI Mavic Air 2 ini adalah pada remote controlnya.
Jadi remote controlnya jauh lebih besar dibandingkan dengan remote DJI Mavic Mini maupun DJI Mavic Pro ya. Bentuknya lebih besar, kapasitas baterainya juga pasti lebih besar. Kemudian ada sedikit perpindahan letak tombol-tombol ya, seperti tombol mode terbang, seperti mode position, mode tripod, mode spot ditaruh di depan. Kemudian di depan juga ada tombol untuk power, kemudian ada return to home button, kemudian ada tombol fungsi, kemudian ada tombol switch kamera antara video dan foto. Kemudian di sisi atas terdapat tombol shutter dan ini scroll untuk menaik turunkan posisi gimbal. Kemudian untuk penempatan monitor handphone juga mengalami perubahan. Yang sebelumnya berada di bawah ya, di bawah seperti ini, sekarang ditaruh di sisi atas ya. Jadi secara kita melakukan pemasangan handphone itu jauh lebih mudah sekarang dibandingkan dulu ya. Kemudian kabelnya juga terinstall rapi. Jadi tidak seperti remote sebelumnya yang kita agak kesulitan untuk memasukkan kabel ini ke handphone kita. Jadi sekarang relatif lebih mudah. Kemudian ini juga dilengkapi baterai 1200 mAh, kemudian gripnya jauh lebih baik dibandingkan dengan remote DJI Mavic sebelumnya. Oh ya, joysticknya ditaruh di sisi bawah di sini. Jadi kita pasang ya, sama seperti remote DJI Mavic Air yang pertama, kemudian DJI Mavic Mini dan Mavic 2 Pro. Jadi bisa dilepas. Secara transmisi DJI Mavic Air 2 ini sudah dilengkapi dengan OcuSync 2.0. Jadi OcuSync pertama kali diterapkan pada DJI Mavic Pro. Jadi OcuSync 2.0 ini sudah disematkan sebelumnya di DJI Mavic 2 Pro dan DJI Phantom 4 Pro versi 2 ya. Jadi dengan menggunakan teknologi OcuSync ini diklaim untuk seri versi FCC-nya bisa mencapai jarak 10 km, sedangkan untuk versi CE-nya untuk Eropanya bisa mencapai 6 km dengan ketinggian maksimal 5.000 meter ya, 5 kilo di atas. Siapa kan menerbangkan drone setinggi itu ya. Jadi dengan teknologi ini kita bisa nyaman menerbangkan drone, koneksi tidak akan mudah terputus, kemudian feedback videonya juga baik. DJI Mavic Air 2 ini dilengkapi 2 sensor di depan, 2 sensor di bawah, dan 2 sensornya di belakang. Jadi tidak dilengkapi dengan sensor samping seperti DJI Mavic 2 Pro dan sensor atas ya. Jadi harap berhati-hati dalam menerbangkan drone ke samping. Oke, DJI Mavic Air 2 ini dilengkapi dengan kamera dengan gimbal 3 aksis, kemudian kameranya sendiri menggunakan sensor 1/2 inci dengan 12 megapiksel. Jadi dengan sensor seperti itu Mavic Air 2 ini mampu memberikan kualitas video 4K 4K 60 fps. Jadi 4K 60 fps ini baru pertama kali terdapat pada DJI seri foldable drone-nya. Jadi bahkan di DJI Mavic 2 Pro pun belum disematkan fitur 4K 60 fps. Jadi ini pertama kali. Kemudian selain 60 fps juga bisa ada frame rate 50 fps, 48 fps, 24 fps, kemudian ada 30 fps untuk 4K-nya. Kemudian
terdapat juga fitur HDR. Jadi untuk frame rate 30 fps di resolusi 4K 1080p 720p itu mampu memberikan gambar dengan kualitas HDR ya. Kemudian di 1080p mampu memberikan slow mo hingga 240 fps. Kemudian di sisi fotografi, kamera ini mampu menangkap gambar 12 megapiksel dalam format JPG dan DNG RAW. Kemudian juga dapat mengambil foto dengan ukuran 48 megapiksel dengan jenis file JPEG. Oke, kamera ini juga bisa mengambil hyperlapse dengan resolusi 8K, 8K ya. Jadi dengan resolusi seperti itu kita luasa di post production untuk melakukan cropping, melakukan zooming. Jadi fitur-fitur video maupun fotografinya luar biasa. Kemudian untuk profile picture-nya sayangnya tidak dilengkapi dengan D-Log ya, hanya dilengkapi dengan Cinelight D seperti DJI Mavic Air seri yang pertama. Jadi seri Mavic Air yang pertama juga tidak dilengkapi dengan profile picture D-Log seperti drone-drone DJI yang lain. Jadi ada fitur quick shot juga di DJI Mavic Air 2 ini, ada boomerang, ada drone, ada asteroid, kemudian ada active tracking juga ya. Active trackingnya lumayan bagus ya. Jadi kita bisa menerbangkan drone layaknya seorang profesional, padahal secara otomatis drone ini sudah melakukannya sendiri. Jadi kita hanya mengubah ketinggian, jarak, itu saja. Secara otomatis drone sudah melakukan kerjanya sendiri. Jadi itu sangat membantu dalam pekerjaan kita atau saat kita mendokumentasikan sesuatu. Oke, kita kesimpulan. Jadi menurut kami DJI Mavic Air 2 ini adalah drone foldable dari drone foldable dari DJI yang harga dan spesifikasinya sangat pas ya. Setelah DJI Mavic Pro yang pertama. Jadi DJI Mavic Pro menurut kami juga hal yang fenomenal ya. Saat keluar pertama kali DJI Mavic Pro memberikan suatu hal yang luar biasa baru ya, dengan harga yang saat rilis pertamanya ini hampir sama dengan saat rilis DJI Mavic Air 2 ini, dengan fitur kamera, sensor, kemudian berbagai macam intelligent flight mode-nya. Jadi menurut kami harga dari DJI Mavic Air 2 ini sangat reasonable ya, sangat membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan kita atau melengkapi hobi kita ya. Kemudian dengan flight time 34 menit, dengan kamera 4K-nya 4K60 yang pertama kali di drone foldable. Jadi ada HDR pula ya, sensornya berlimpah. Jadi ini merupakan produk yang menurut kami sangat reasonable, sangat harga dan spesifikasinya nyambung. Oke, kompetisinya malah nanti menurut kami ini di DJI Mavic Air 2 dan DJI Mavic Pro, karena DJI Mavic Pro yang pertama ini pasti akan turun harganya, apalagi secondnya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin merasakan pengalaman menggunakan Ocusing, saya sarankan menggunakan DJI Mavic Pro. Jadi menerbangkan drone ini dan drone ini kenyamanannya sangat berbeda ya. Untuk Mavic Mini untuk di kota mungkin 100 meter 200 meter udah hilang sinyalnya, drone kembali lagi pulang disconnected antara controller dan drone-nya. Sedangkan kalau Mavic Pro untuk di kota pun 500 meter itu gampang untuk dicapai. Oke, sekian video dari kami ini. Kemudian kalau seandainya video ini bermanfaat, silakan like atau subscribe sekalian. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan komen. Jika berkenan, silakan share.
Oke, terima kasih atas waktunya untuk mampir di channel kami. Semoga channel ini berkembang dan sampai jumpa di video kita berikutnya.